wabarakatuh. Salam PJJ. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jawaban atas dua orang penanya. Yang pertama adalah dari Habibie Situbondo, dan yang kedua dari Sariful Anwari Bangkalan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pengaruh atau sejauh apa pengaruh pupuk terhadap kualitas tembakau dibandingkan pengaruh lokasi dan iklim setempat? Habibie, akan saya jawab bahwa pengaruh pupuk terhadap kualitas tembakau maupun terhadap produksi adalah tinggi, sangat berpengaruh. Tanaman tembakau membutuhkan pupuk yang khas, yang spesifik, utamanya untuk pembentukan kualitas. Tanaman tembakau tidak hanya sekedar tumbuh. Kita tidak hanya mengharapkan produksinya dengan kualitas yang bagus, pertumbuhannya baik dan segar, tetapi kita butuh kualitas. Itu bedanya dengan tanaman lain. Kalau tanaman lain yang penting produksi tinggi, selesai. Untuk tembakau tidak. Produksi tinggi kalau kualitasnya rendah, tidak akan laku di pasaran. Oleh karenanya, maka ada pupuk spesifik atau khusus bagaimana kualitas tembakau supaya meningkat. Nah, itu nanti akan saya jelaskan pada saat kita sampai pada kuliah materi pemupukan, ya, agar bersabar. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Sariful Anwari, pertanyaannya adalah Sariful ini melihat melihat website-nya Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. Di situ ada produksi, tidak menyebutkan Sariful tahun berapa produksinya, sebesar 265.000 ton. Padahal kebutuhannya 250.000 ton, berarti surplus. Ya, dari sisi itu ya, dari sisi hitung-hitungan produksi surplus. Tetapi perlu diketahui oleh semuanya, para petugas lapangan TKP ini, bahwa tembakau yang diproduksi menjadi rokok tahun ini itu bukan panen tahun ini, bukan panen tahun kemarin, tapi panen 3 atau 5 tahun yang lalu. Jadi tembakau itu tembakau simpanan. Memang begitu, supaya mendapatkan aroma yang dikehendaki oleh pabrik rokok. Jadi dia, kalau tembakau sekarang ini panen misalnya tahun 2020 panen, dia masuk ke pabrik rokok, dia tidak digunakan langsung pada tahun 2021, tetapi 3 tahun atau 5 tahun yang akan datang. Sehingga kalau produksi itu artinya setiap tahun bisa sebesar itu, berarti memang kita cukup, kebutuhan tidak perlu impor. Tapi pada saat tertentu produksi itu jatuh 200.000 atau malah kurang dari 200.000 kalau cuaca hujan tidak baik dan harga tidak baik, petani tidak mau tanam dan sebagainya. Itu. Kemudian yang kedua, tenaga kerja yang bekerja di pertembakauan di Jawa Timur itu kurang lebih 549.000 di Instagramnya Dinas Perkebunan. Itu perlu dikoreksi. Para TKP adalah pegawainya Disbun loh, ya, mengkoreksi itu. Coba hitungan gampang-gampangan, arealnya 105.000
Kalau tidak salah Anwari menyampaikan area tembakau 105.000. Kalau yang bekerja 500.000 orang tenaga kerja, apa 1 hektar itu hanya 5 orang? Ya. Yang bekerja itu baru yang bercocok tanam, belum yang bekerja ngangkat transportasi, kemudian ada kuli, kemudian pekerjaan di gedang dengan derivatnya, dengan turunan-turunan tenaga kerjanya. Saya pernah menghitung kurang lebih 5 juta sampai dengan 6 juta orang yang terlibat dalam pertembakauan. Ya, jadi bukan hanya budidaya, tetapi dengan derivatnya. Kalau yang budidaya itu dikatakan bahwa itu 3 kali menurut literatur dan menurut pengalaman saya, itu 3 kali tenaga kerja tanaman pangan atau padi. Bayangkan. Kok malah kita hanya 5 orang per hektar, jadi hanya 500.000, itu barangkali ada. Ya perlu dikoreksi, begitulah para TKP yang bisa mengkoreksi itu, kan datanya dari TKP ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada gerakan anti rokok, kemudian petani gurem dan pupuk, harga pupuk tidak subsidi ya, karena subsidi pupuk itu hanya diberikan kepada tanaman pangan, artinya kebutuhan bahan pokok pangan. Rokok kan bukan kebutuhan pokok, justru rokok kalau bisa dihindari karena isu kesehatan, makanya tidak disubsidi. Petani masih diperbolehkan tanam, silakan saja, tetapi tidak akan disubsidi oleh pemerintah. Petani gurem belum pasti. Untuk bertanam tembakau itu membutuhkan modal yang tinggi, modal yang besar. Ya. Tapi petani tetap menempuh itu, berarti mereka kan memiliki modal untuk tanam. Nggak tahu, kita cuma mungkin pinjaman atau apa dari biasanya dari perusahaan atau dari mana itu. Di situ posisinya pemerintah tidak memberikan fasilitasi kepada bercocok tanam tembakau karena memang isu kesehatan. Kalau sarannya pemerintah jangan merokok dan jangan bertanam tembakau kan begitu. Cuman tidak ada undang-undang yang melarang itu untuk saat ini, maka masih diperbolehkan ya, sehingga itu posisinya pemerintah. Kemudian gerakan anti rokok, itu memang terus menerus karena supaya sehat masyarakat kita, maka jangan merokok. Makanya saya pernah menulis sebuah buku tembakau di persimpangan jalan. Artinya bahwa ada yang menggerakkan untuk anti rokok supaya orang tidak merokok demi kesehatan, tapi ada orang yang masih suka merokok yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian bisnis tembakau itu menguntungkan berbagai pihak, antara lain adalah petani diuntungkan. Walaupun nanti ada cerita keuntungannya kecil dan sebagainya, tapi yang jelas kalau petani bertanam terus-menerus pasti budidaya itu menguntungkan. Lalu ada seluruh tenaga kerja yang terlibat di tembakau dan derivatnya tadi itu, lalu juga mereka para pedagang-pedagang, kemudian pabrik rokok, dan juga yang terakhir adalah pemerintah diuntungkan dari cukai yang masuk, yang luar biasa besarnya. Dan itu juga kembali kepada masyarakat untuk pembangunan. Terima kasih. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJJ.